Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozo Muhammad Abdul Kudus. Saya di sini ingin menjelaskan tentang fikih munakahat. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarak melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minna nisa'i matsana wala thulatha wa ruba'a fa in kiftum ala ta'dilu fawahidatan." Artinya, maka kawinlah perempuan-perempuan yang lain kamu sukai, 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sunnah dianjurkan. Orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu mengendalikan diri. Wajib atau diharuskan. Orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina. Makruh atau dibenci atau lebih baik ditinggalkan. Orang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah. Haram atau dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Tujuan pernikahan untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Yang pertama, ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Siapa wali itu? Wali adil. Orang yang terdekat dengan mempelai wanita, seperti ayah kandung mempelai wanita, kakek dan mempelai wanita, saudara laki yang seibu sebapak, saudara laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Wali hakim berlaku jika nomor 1-8 tidak ada atau sedang berhalangan. Jika kamu jadi wali atau saksi, syarat syah wali atau saksi nikah. Yang pertama, ada Islam, laki-laki, baligh sudah berumur 15 tahun, berakal sehat, merdeka. Merdeka adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pertikaian. Syaratnya, ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab kabul juga tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Ijab kabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu juga. Wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, yang haram dinikahi karena keturunan. Anak perempuan kandung tersebut ke bawah. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya. Anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Wanita yang tidak boleh nikahi. Yang haram dinikahi karena susuan. Ibu yang menyusui, saudara perempuan susuan. Yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Anak tiri, istri dan anak laki-laki atau menantu, baik sudah cerai maupun belum, mertua, ibu tiri. Yang haram dinikahi karena mengumpulkan 2 orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan didikan dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri, taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak-anak sebaik-baiknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami atau berhias itu hanya untuk suami saja. Menjaga rahasia suami dan harta suami, mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak. Di sini ada hikmah nikah. Nikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah dan menambah khusyuk dalam beribadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.
memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya. Yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah bagi ketentraman cinta, kasih, dan sayang. Sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah pernikahan bagi masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan, kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Syiar Islam akan semakin berkembang. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama ada talak, fasak, hulu, li'an, ila, zihar, dan hadanah. Yang pertama ada talak. Talak yaitu adalah perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah penceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Semacam-macam talak. Macam talak yaitu ada dua, talak roji yaitu talak satu dan talak dua. Disebut talak rojiah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa idah belum habis. Talak bain yaitu talak tiga. Jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Talak tiga sering disebut dengan talak bain kubro. Ucapan talak. Ucapan talak yaitu ada dua. Talak syarih yaitu talak dengan lapas yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, kamu saya cerai atau kamu saya talak. Talak semacam ini diniati atau tidak maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Yang kedua ada talak kinayah yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, pergi dari sini atau pulang ke rumah orang tuamu. Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak. Tetapi jika tidak diniati maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Yang kedua ada ila. Ila sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih dua hal. Satu, membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya atau menceraikan istrinya. Yang ketiga, li'an. Suami menuduh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, atas kulaknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat li'an dari suami adalah sebagai berikut. Suami tidak dihukum had menuduh istri wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Yang ketiga ada zihar. Suami menyerupai istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Akibat zihar, suami haram bercampur dengan istrinya. Adapun supaya hal bercampur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan kifarat, yaitu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang selanjutnya dahulu, penceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri, atau hulu sama dengan cerai gugat. Akibat hulu antara lain, hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Fasa, rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau penceraian atas kehendak hakim, atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasak antara lain suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, suami pergi atau hilang. Dan yang terakhir ada hadanah. Hadanah itu merawat, mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum memayis, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti. Sedangkan biaya perawatan dan pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas bapaknya atau ibunya. Kita masuk bab idah. Idah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa idah memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak, sebab kalau hamil masa idahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya atau darah sehabis melahirkan. Macam-macam masa idah. Bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa idahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa idahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa idah.